Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam ibadah online GKM Kerasa. Saya percaya walaupun kita menyaksikan ibadah ini secara online di rumah kita masing-masing, saya yakin Tuhan kita begitu besar. Dia selalu menyertai kita semua di keluarga kita masing-masing. Dan biarlah pada pagi hari ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara, semua jemaat yang berada di rumah untuk kita sama-sama datang di hadirat Tuhan untuk memuji dan membesarkan namanya. Bapak Ibu Saudara, jika kita bisa berada sampai hari ini, semua itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua itu karena kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir
akhir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa. Engkau begitu baik buat kami Bapa. Engkau selalu menyertai kami semua Tuhan. Walaupun seringkali kami anak-anak-Mu ini Bapa menyakiti hati-Mu, mengecewakan Engkau Tuhan melalui tingkah laku kami Bapa. Tapi Engkau tetap setia dan selalu menyertai dan memberkati kami Bapa. Dan pada pagi ini Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami mohon ampun Tuhan atas dosa-dosa kami. Layakan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan Bapa. Dan pada pagi ini Bapa, kami mau menyerahkan seluruh jemaat kami Tuhan, yang pada saat ini menyaksikan ibadah ini secara online Tuhan. Engkau sangat mengetahui Bapa akan keberadaan semua jemaat di rumah Bapa. Kiranya Engkau memberkati, menyertai, memberikan kekuatan Bapa bagi mereka semua Bapa. Kami juga menyerahkan kami semua yang pada pagi ini mengambil bagian dalam ibadah ini Bapa. Kami sadar Tuhan, kami punya kemampuan yang terbatas. Namun kami rindu Tuhan untuk melayani Engkau. Biarkan kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan ibadah ini Bapa, dan juga kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya boleh terjadi dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, biar bumi ini akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, tapi saya yakin percaya Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai kita. Kita akan pujikan pujian ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala,
Aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan masuk dalam syafaat kita yang akan dipimpin nanti oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Arson. Namun sebelumnya itu kita akan mengangkat pujian Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu bagi kami. Sepanjang minggu ini kami telah diberkati Tuhan, dilindungi, dijagai Tuhan. Kami bersyukur karena pagi ini kami boleh dapat kembali beribadah.
sekalipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena berkat Tuhan masih senantiasa ada bagi kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, memenuhikan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah kondisi yang hari-hari ini terus terjadi, pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Kami terus berdoa biarlah Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran menteri yang sementara berusaha dengan begitu keras untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang sementara terus akan berlanjut. Kami terus mendoakan Tuhan memberkati supaya vaksin yang diberikan juga tangan Tuhan menolong memakainya untuk menyembuhkan, untuk mencegah penyakit ini terus tersebar luas. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sementara terpapar COVID-19 yang ada di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat karantina, baik di rumah karantina mandiri maupun di tempat-tempat perawatan, dalam kondisi apapun mereka hari ini. Kami selalu percaya bahwa tangan-Mu Allah dapat menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu masih terjadi, dapat menjamah siapa saja, di mana saja, kapan saja. Di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah kesakitan mereka, kami mohon tangan kasih karunia Tuhan ada buat mereka, dimanapun mereka berada, siapapun mereka, agama apapun mereka. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Kami tidak lupa juga berdoa untuk para tenaga medis, para dokter, para perawat, para bidan, dan tenaga kesehatan yang lain. Kami juga serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna ada buat mereka. Kami terus berdoa juga untuk kesehatan Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Pagi ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang menjadi korban bencana alam di berbagai tempat, teristimewa untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada dalam proses pemulihan kembali pasca diterjang badai siklon Seroja. Kami juga berdoa Tuhan memberkati mereka, menolong mereka. Kalau ada gereja-gerejamu, anak-anakmu yang menjadi korban, Tuhan juga memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga relawan yang ada di sana. Tuhan juga kiranya menolong dan memberkati. Bapa, pagi ini juga kami berdoa mau menyerahkan sidang jemaat GKMI Kerasak di dalam tangan Tuhan. Kami mohon kiranya berkat Allah ada dan tercurah buat mereka semua dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga yang sementara bergumul dengan pekerjaan. Kami bawa di dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang maha mengerti, Engkau Allah yang maha tahu. Kami juga doakan supaya Engkau terus akan menolong dan memberkati mereka. Biarlah Engkau memberikan jalan keluar untuk setiap problem yang mereka hadapi. Kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan berkati dengan bayi dalam kandungan mereka. Kami berdoa untuk anak kekasih kami Lena. Tuhan juga memberkati proses kehamilannya, biar terus diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak kekasih kami Sion. Tuhan memberkati dalam proses menanti kelahiran bayinya. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, diberkati Tuhan dengan kesehatan supaya bayinya ketika lahir dalam keadaan sehat, semuanya dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua keluarga GKMI Kerasak dalam tangan Tuhan. Kami juga bawa dalam tangan Tuhan kesehatan kami semua, Engkau pelihara. Bapak Ibu lanjut usia kami bawa dalam tangan-Mu. Engkau Allah maha memberkati. Kami doakan Bapak Ibu Niko di usia lanjut. Tuhan kiranya menolong memberkati mereka. Kami doakan Mak Erni, Ibu Suwarsih yang sakit. Tuhan juga kiranya menolong memberkati. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu bapak yang lansia yang lain. Bapak Ibu Gemeno, Maknyo. Kami berdoa dalam tangan Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan Bapak Ibu Saudara yang lain dimanapun mereka berada. Pak Wanto kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Sulkan dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Indro, Making dan Pak Haryanto juga dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biarlah di usia yang lanjut ini mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Mak Waya, Pak Dodo, kami bawa mereka semua dalam tangan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang pada beberapa waktu ke depan akan menghadapi ujian akhir tingkat SMA, SMP. Kami juga serahkan di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayanan bersama, terus Tuhan memberkati supaya semua dapat terus berjalan dengan baik
Kami juga berdoa supaya kami Tuhan pelihara dengan kesehatan yang sempurna. Kami doakan untuk Bapak Ibu Penatua Diaken, hamba Tuhan, Tuhan juga kiranya menolong supaya kami terus dapat melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kami naikkan kepadamu. Kami tidak lupa membawa desa di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan juga kiranya menolong, memberkati supaya semua dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan yang ada semua dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sementara menjalankan ibadah puasa. Kiranya juga Tuhan menolong, memberkati mereka supaya mereka dapat menjalankannya dengan baik sampai pada akhirnya mereka dapat kembali kepada fitrah mereka. Mampukan mereka untuk dapat melalui semua ini Tuhan, sehingga pada harinya juga mereka akan dapat menikmati semua dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus mendengar dan menjawab doa kami seturut rencana dan kehendak-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk disirami dengan benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Yunus. Namun sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian, Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita tunduk kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih dan setia-Mu mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Terima kasih untuk kebangkitan Kristus dari antara orang mati yang menjamin kehidupan kami di masa yang akan datang, juga di masa sekarang ini. Kami bersyukur Tuhan,
lewat kebangkitan Kristus kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Silakan Tuhan sampaikan kebenaran firman-Mu kepada jemaat-Mu, berkati hamba-Mu dan sembunyikan di belakang kuasa-Mu agar kuasa Kristus yang nampak dan hamba tidak mencuri kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara kepada kita, kebangkitan Kristus meneguhkan iman Kristen. Mari kita bersama-sama membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Begini firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara, pada waktu Kristus mati, para murid seolah-olah kehilangan harapan. Mereka mengalami satu perasaan yang sedih, cemas. Apa yang diidam-idamkan, apa yang dicita-citakan seakan-akan lenyap. Tetapi ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, Dia memperlihatkan dirinya kepada para murid, maka pengharapan yang baru itu meneguhkan iman percaya mereka. Karena iman percaya Kristen itu didasarkan pada kebangkitan Kristus. Tetapi sampai pada masa sekarang ini, serangan terhadap iman Kristen berhubungan dengan kebangkitan Kristus terus ada. Ada 3 tipe sikap seseorang dalam memahami kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Yang pertama, sikap menolak adanya kebangkitan. Hal itu dimulai ketika di dalam Injil Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dusta Mahkamah Agama, para prajurit hendak menghadap pimpinan mereka. Tetapi di tengah jalan mereka bertemu dengan para pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Dan mereka memberikan sejumlah uang kepada para prajurit itu, serta menyuruh mengatakan bahwa muridnya mencuri pada waktu malam. Perenungannya adalah, mengapa orang-orang selalu membawa kehidupan pribadi mereka untuk tidak senang kepada kebangkitan Kristus? Bisa jadi mereka dirugikan dengan adanya pengajaran Tuhan Yesus masih ia hidup, karena pengajaran Tuhan Yesus sangat berpengaruh kepada orang banyak. Pengajaran Tuhan Yesus yang memberikan belas kasihan kepada orang banyak, pengajaran Tuhan Yesus yang disertai dengan tanda-tanda dan mujizat, membuat para pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh agama Yahudi menjadi iri kepada Tuhan Yesus. Adanya rasa kebencian terhadap Tuhan Yesus karena perilaku yang tidak sesuai dengan firman Allah yang telah diluruskan oleh Tuhan Yesus. Contoh, kisah Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, di mana
para petugas bait Allah bekerja sama dengan para imam. Setahun sekali mereka harus membawa korban di bait Allah dengan membawa kambing atau domba. Tetapi menurut penelitian mereka, apa yang tidak sesuai dengan kehendak para imam dan petugas yang akan mengorbankan kambing atau domba itu, mereka tolak dengan mencari alasan-alasan. Mungkin kambing ini kurang sempurna atau cacat, atau mungkin dibawa dari luar Yerusalem ke bait Allah sehingga dombanya itu terasa capek, dan itu ditolak oleh mereka. Dan mereka menyediakan domba ataupun kambing itu untuk dijual dengan harga berkali lipat ganda. Tentu ini sangat menyakitkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Mau tidak mau mereka dipaksa untuk membelinya. Dan itu sepengetahuan dari para imam. Kondisi seperti ini yang membuat hati Tuhan Yesus merasa sedih. Bahkan oleh karena perdagangan di sekitar pelataran bait Allah mengganggu akan ibadah orang-orang yang ingin kusuk menyembah Tuhan, sehingga Tuhan Yesus mengecam mereka dan mengusir para pedagang itu, serta mengatakan, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Hal ini menimbulkan rasa kebencian, bertambah-tambah banyak rasa sakit hati para tokoh-tokoh agama Yahudi itu kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika Kristus sudah disalibkan, ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, kebencian itu tidak berhenti sampai di situ. Dan tidak pernah mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Rasa kebencian yang sangat mendalam menyebabkan seseorang itu kehilangan akal budi yang sehat. Karena itu jangan ada di antara kita memiliki rasa benci kepada sesamanya yang mengakibatkan tidak bisa melihat kebaikan dari orang yang kita benci itu. Sikap menolak adanya kebangkitan ini yang membuat mereka tidak memperoleh keselamatan. Sikap yang kedua, yaitu sikap yang ragu-ragu terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Contoh, Thomas yang tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus sebelum ia melihat secara nyata. Sebelum Thomas memasukkan jarinya kepada tangan Tuhan Yesus yang bekas paku itu dan meraba lambungnya dengan jarinya, ia tidak percaya. Sikap keraguan-raguan Thomas inilah yang ingin dibuktikan bahwa benarkah Tuhan Yesus itu bangkit. Sehingga suatu hari para murid berkumpul bersama-sama dengan Thomas, pintu tertutup dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Lalu Thomas melihat Tuhan Yesus yang ada di depannya itu, dan Tuhan berkata, ayo cucukkanlah jarimu pada tangan bekas lukaku ini dan rabalah lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Lalu Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Satu pengakuan dari keraguan-raguan yang dibawa oleh Thomas di hadapan Allah. Keraguan-raguannya membuat dia ingin mencari kebenaran-kebenaran yang nyata seperti yang pernah Tuhan kerjakan kepada orang lain. Dan ketiga, Kristus menampakkan diri kepada Thomas. Pengakuan ya Tuhanku dan Allahku membuat ia semakin yakin betapa besar kasih Tuhan itu kepada para orang-orang yang percaya. Benar bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Benar Kristus itu adalah Allah. Ia sekarang sudah bangkit, tidak dikuasai lagi oleh ruang, tidak bisa lagi dibatasi oleh sekat-sekat yang tertutup. Ia bisa hadir dimanapun juga. Demikian juga ketika kita berseru kepada Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus itu bisa hadir di dalam kehidupan kita setiap saat.
Dimanapun kita berada, kuasa kebangkitan Kristus akan selalu kita rasakan. Entah di lembah, entah di kota, entah di desa, entah dimanapun juga ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitannya tidak bisa dibatasi oleh adanya gedung, oleh adanya keramaian atau oleh adanya kesepian. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, sekat-sekat yang membuat penolakan terhadap Kristus itu kini sudah dihapuskan. Dan Kristus selalu hadir bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Keraguan seperti Thomas akan menjadi baik jika terus berusaha untuk mencari jawab tentang keraguan dirinya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Namun demikian, orang-orang yang ragu-ragu seperti Thomas membutuhkan orang lain maupun peristiwa yang bisa meyakinkan dirinya. Ada banyak peristiwa yang kita hadapi. Mungkin orang lain berkata, aku kok kurang yakin tentang kebangkitan orang mati. Aku kok kurang yakin tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika kita mulai dalam suatu keraguan-raguan, kemudian kita mencari jalan yang terbaik dengan duduk diam di hadapan Tuhan untuk meminta pertolongannya, maka Tuhan akan menjawab keraguan-keraguan itu. Atau dengan cara kita berdiskusi dengan orang lain atau dengan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, Tuhan sanggup meyakinkan bahwa ia sudah bangkit dari antara orang mati. Persoalannya adalah ketika kita ragu-ragu, adakah kita mau menyediakan waktu di dalam diri kita untuk mencari Tuhan? Ketika kita ragu-ragu, adakah kita menyediakan hati untuk kita bisa mencari Tuhan sampai Tuhan itu meyakinkan akan kehidupan kita? Manusia memang penuh dengan keraguan-raguan. Dalam hal ini keraguan yang dihadapi ialah keraguan tentang kebangkitan Kristus. Tetapi ketika keraguan itu dijawab oleh Tuhan, yang ada dalam kehidupan kita ialah memuliakan nama Tuhan. Apakah di dalam hati kita juga terlahir sebuah pengakuan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Allah yang menyelamatkan pribadi kita? Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan lain di dalam kehidupan kita selain Kristus Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu. Itulah sikap keraguan-raguan. Sikap yang ketiga yaitu percaya kebangkitan Kristus. Di dalam Yohanes 21 ayat 12, mereka tidak bertanya-tanya kepada Tuhan karena para murid itu tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang ada di sekitar mereka. Yesus selalu mempedulikan mereka ketika mereka lapar. Ketika mereka semalaman tidak mendapat ikan dalam menjala di laut. Dan Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Saudara, kita mempercayai akan kebangkitan Kristus. Bukan sekedar mempercayai, tetapi kita merasakan bagaimana kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja di dalam kehidupan kita, menjawab keraguan-raguan kita, bahkan meyakinkan orang lain bahwa Sang Kristus itu telah bangkit dan nanti akan hadir kembali untuk menyelamatkan orang yang percaya. Pengakuan terhadap kebangkitan Kristus menjadi dasar yang penting bagi pertumbuhan iman Kristen. Kebangkitan Kristus itulah yang meneguhkan hidup kita untuk senantiasa takut akan Tuhan. Kebangkitan Kristus itulah yang akan membawa iman percaya kita semakin kita setia kepada Tuhan. Tantangan itu tidak berhenti sampai ketika Kristus itu naik ke surga. Bahkan hingga pada pelayanan Rasul Paulus pun serangan iman Kristen terus terjadi. Ada jemaat Korintus yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Pada ayat 12 sampai ke 13, Alkitab mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan Injil dan kepercayaan kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, untuk apa kita percaya kepada Kristus? Toh sama dengan orang lain
yang tidak memiliki pengharapan ketika Kristus mati lenyap begitu saja. Sia-sia. Tidak mungkin orang mati menyelamatkan orang mati. Tidak mungkin orang buta itu menuntun orang buta. Sebaliknya, orang buta itu akan dituntun oleh orang yang melihat. Tidak mungkin Kristus itu tidak bangkit. Karena Kristuslah yang akan menuntun iman kita untuk semakin mendekat kepada Bapa di surga. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Tuhan. Tidak ada gunanya lagi. Bahkan ayat 15 mengatakan berdusta kepada Allah. Kalau kita memberitakan Injil kepada orang lain, kalau kita tidak memberitakan kebangkitan Kristus, dan Kristus mati seperti nabi-nabi yang lain, kita berdusta terhadap Allah. Sia-sialah kepercayaan orang Kristen, karena orang percaya masih hidup di dalam dosa. Ayat 17 mengatakan dengan jelas, dosa itu hanya dihapus oleh darah Kristus. Tetapi kalau yang menghapus mati dan tidak bangkit lagi, tidak ada gunanya. Tetapi karena Kristus yang menghapuskan dosa kita, Dia tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi kuasa kebangkitan Allah ada pada dirinya dan memberikan peneguhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang mati dalam Kristus, jikalau tidak percaya terhadap kebangkitan Kristus, maka menjadi sia-sia. Orang yang mati dalam Kristus akan tetap binasa jika Kristus tidak dibangkitkan. Karena itu kebangkitan Kristus akan membawa iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi orang yang paling malang ketika kita tidak mempercayai akan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dan kita ini adalah orang yang tidak berguna, yang tidak berarti, yang paling menjadi sia-sia dari segala manusia ketika kita tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab pun tertulis ada kelompok Epikuros dan Stoa yang tidak percaya kebangkitan tubuh. Bahkan sampai hari ini pun serangan terhadap iman Kristen yang berhubungan dengan kebangkitan Kristus itu masih nyata. Ada orang yang mengatakan Kristus tidak bangkit, tetapi pada waktu Kristus itu disalibkan, ia mati suri dan bangun terus berjalan sampai di India dan mereka beranak cucu di sana. Wah, betapa kejamnya serangan itu. Ada juga yang mengatakan pada waktu Kristus itu disalib, Kristus tidak disalib, tetapi diserupakan Yudas yang disalib dan Kristus diangkat ke surga. Ada pula yang mengatakan juga bahwa Kristus tidak disalib, diserupakan Simon yang disalib dan Kristus diangkat ke surga. Hingga hari ini serangan itu, tetapi serangan-serangan itu tidak pernah bisa menggagalkan kenyataan bahwa Kristus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Yang oleh karena kebangkitannya kita menjadi percaya dan menjadi anak-anak Allah. Tetapi bagaimana yang benar tentang kebangkitan Kristus? Ayat 20 dengan nyata. Tetapi yang benar adalah Kristus sudah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dialah orang yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Perenungannya sekarang ialah apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang menerima anugerah Allah lewat kebangkitan Kristus itu. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang menerima anugerah Allah lewat kebangkitan Kristus? Yang pertama, tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Pasal 15 ayat yang ke-10.
dan tidak menolak kasih karunia Allah di dalam Efesus pasal 2 ayat 21. Tidak menolak kasih karunia Allah. Kasih yang telah begitu berkorban besar untuk kehidupan kita. Bahkan kalau kita mau jujur, kita itu berhutang nyawa pada Kristus. Dan kebangkitan Kristus itu menyadarkan kehidupan kita supaya orang yang menerima Kristus itu terus bersyukur, terus bertekun, terus menyintai Kristus. Bahkan tetap hidup bertahan di dalam iman Kristen sampai Kristus datang yang kedua kali. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia, pemberian keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Saudara, masa sekarang ini serangan terhadap iman Kristen begitu banyak. Kadang orang menjadi lemah, diiming-iming oleh karena kekayaan, diiming-iming oleh karena jodoh, diiming-iming oleh karena kedudukan, diiming-iming oleh barang berharga yang ada di dunia ini, sehingga melupakan kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupannya. Bahkan kesengsaraan seringkali membuat kita itu kadang terpisah dari kasih Kristus. Tetapi ingatlah, di dunia ini tidak ada yang lebih berharga daripada kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus itulah yang membuat hidup kita akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kebangkitan Kristus itulah yang membuat kita bisa bertahan hingga hari ini. Kebangkitan Kristus itulah yang meneguhkan iman kita. Tanpa peneguhan kebangkitan Kristus, maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang menerima anugerah Allah lewat kebangkitan Kristus? Pasal yang sama, pasal 15 ayat 10 bagian B, bekerja lebih giat dalam pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus menyadari kuasa kebangkitan Kristus bekerja di dalam dirinya, sehingga ia lebih giat lagi untuk bekerja bagi Tuhan. Jikalau kita hari ini merasakan kuasa kebangkitan Kristus, ayo kita sadari bahwa pekerjaan Tuhan di bumi ini masih luas sekali, dan itu harus kita kerjakan. Lebih semangat lagi dalam pengiringan kita akan Tuhan, lebih sadar lagi bahwa kita itu dipanggil oleh Tuhan, bahwa kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kuasa kebangkitan Kristus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semakin giat di dalam melayani akan pekerjaan Tuhan. Jangan sedikit-sedikit kita menjadi putus asa karena tantangan pekerjaan Tuhan. Jangan sedikit-sedikit kita menjadi malas oleh karena rekan-rekan kerja mungkin tidak sehati dengan kita dalam bekerja di ladang Tuhan. Jangan kita cepat putus asa mungkin karena kita ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi hendaklah kita semakin giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ingatlah, ketika kita giat dalam melayani pekerjaan Tuhan, maka jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Yang benar, Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Yang benar, kuasa kebangkitan Kristus itu tinggal di dalam hati kita, dan kita harus semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Masing-masing orang akan menuai hasilnya dari setiap semangat yang ia berikan kepada Tuhan, setiap tetesan keringat, setiap cucuran air mata untuk semakin giat dalam pekerjaan Tuhan akan membuahkan hasil yang indah di dalam kehidupan kita. Ayo miliki semangat kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Karena kebangkitan Kristus itu akan meneguhkan iman kita. Tidak pernah kita dibiarkan seorang diri dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus itu akan menyempurnakan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, marilah kita sadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu sudah nyata di dalam kehidupan kita. Dan ayo kita semakin giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Suatu saat kita akan menuai
apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala dan masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang berbicara tentang kebangkitan Kristus yang meneguhkan iman kami. Meskipun banyak penolakan-penolakan terhadap kebangkitan Tuhan Yesus sejak dulu sampai hari ini, tetapi kami adalah orang-orang yang sangat bersyukur karena kami mengalami Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kami. Iman percaya kami tidak menjadi sia-sia, tetapi kami mensyukuri anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Mensyukuri kasih karunia, bahkan kami tidak pernah menolak kasih karunia Allah. Malah kami ingin semakin giat bekerja bagi Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bekerja giat untuk Tuhan, jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia. Tuhan lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa supaya anak-anak Tuhan tetap kuat meskipun mereka diserang dengan iman Kristen. Mereka didera dengan berbagai macam penolakan tentang kebangkitan tubuh ataupun kebangkitan Kristus. Tetapi mereka tetap kuat karena Roh Kudus yang menguatkan kehidupan mereka. Tuhan, mampukan kami untuk selalu giat bekerja bagi Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan akan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tugas kami memberitakan Injil Tuhan lewat kehidupan kami juga menjadi terang dan garam kepada sesama kami. Tuhan berkati jemaat-Mu GKMI Krasak pagi hari ini yang sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memakai mereka semakin setia kepada Tuhan, semakin mereka bertumbuh di dalam kedewasaan dan melayani pekerjaan-Mu. Karena kami percaya jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia. Hamba-Mu terbatas oleh karena waktu, oleh karena ruang, tetapi Roh Kudus sendiri akan menjelaskan iman percaya kami lebih jelas lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu sehingga iman percaya jemaat-Mu semakin diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan membacakan Warta Jemaat GKMI Krasak Minggu pada tanggal 18 April 2021 adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Yunus yang pada pagi hari ini telah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Dan untuk yang kedua, diberitahukan kepada semua jemaat GKMI Krasak bahwa pada minggu depan tanggal 25 April akan diadakan ibadah tatap muka di gereja dengan petugas-petugas sebagai berikut. Untuk liturgos dimohon kesediaan Ibu Yuyun, pengkhotbah akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Muda Arson, untuk doa syafaat Ibu Arson, untuk warta jemaat Saudara Philip, pelayan pengkhotbah Bapak Yosi, dan untuk LCD Anak Asira. Dan dihimbau untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang merasa kurang enak badan, kami menghimbau untuk beribadah di rumah saja secara online. Dan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin menghadiri ibadah kita minggu depan, kami himbau untuk mematuhi
protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker ketika datang ke gereja. Kami juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang dalam minggu ini sedang berulang tahun, khususnya pada tanggal 12 Ibu Yuyun, untuk tanggal 14 Ibu Ike, anak dari Bapak Niko, untuk tanggal 16 Saudara Iwan, tanggal 16 Saudari Sionita, dan pada tanggal 17 Ibu Slamet atau Mak Koco. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan kami atas nama majelis dan jemaat juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang telah memberikan persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati di dalam pekerjaan kita bersama. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang pada pagi hari ini telah ambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan kita bersama. Dan yang terakhir, kami tetap menghimbau Bapak, Ibu, dan Saudara untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker ketika berada di luar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Sekian warta jemaat GKI Mikrasa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yunus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebagaimana gereja-gereja di segala abad mengakui iman percaya mereka, demikian juga kita mengakui iman percaya kita lewat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berkat rohani yang datang daripada Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa dengan cinta kasih-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita pada hari ini sampai selama-lamanya. Kristus datang yang kedua kali. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, tetap menjaga protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dimanapun kita bepergian. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.